pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Pertama-tama, rentangkan dan renggangkan selingki di atas permukaan yang datar. Kedua ujung dipegang atau salah satu ujungnya dipegang dan satu ujungnya lagi diikatkan ke tiang. Untuk melakukan percobaan gelombang transversal, salah satu ujung selingki diayunkan ke kanan dan ke kiri, sehingga terbentuklah gelombang yang membentuk gelombang antara bukit dan lembah, di mana satu bukit dan satu lembah dinamakan satu gelombang. Selanjutnya, untuk melihat gelombang longitudinal, selingki yang telah direnggangkan didorong ke arah depan, sehingga terbentuklah rapatan yang merambat atau berjalan. Semakin cepat dorongan yang diberikan, maka akan semakin banyak rapatan yang terlihat. Satu gelombang longitudinal terdiri dari satu rapatan dan satu regangan. Kemudian mengikat karet gelang terhadap selingki tersebut dan mengamati karet gelang tersebut apakah selama gelombang merambat, karet gelang ikut berpindah dan adakah energi yang merambat melalui pegas. Setelah saya mengamati karet gelang tersebut tidak ikut berpindah bersama gelombang, karet gelang hanya bergerak naik turun atau bolak-balik di tempatnya sesuai arah getar saat gelombang melewatinya. Hal ini semakin menegaskan bahwa yang merambat adalah energi, bukan partikel medium selingki atau karet gelang. Energi merambat melalui pegas dan asalnya adalah usikan atau gaya yang diberikan pada ujung selingki. Selanjutnya, kita lakukan percobaan kembali dengan menggunakan kabel listrik. Ketika selingki diganti dengan kabel listrik, hasilnya mirip dengan saat menggunakan selingki. Namun, ada beberapa perbedaan. Contohnya, kabel listrik memiliki massa jenis dan elastisitas yang berbeda dari selingki, sehingga kecepatan rambat gelombang pada kabel listrik bisa lebih cepat ataupun lebih lambat. Kemudian, mengikat karet pada kabel di bagian tengah. Setelah saya mengamati kabel yang diikat dengan karet gelang, ketika kabel digetarkan, karet gelang tersebut tetap diam dan tidak ikut bergerak. Hal ini menunjukkan bahwa energi gelombang yang merambat pada kabel tidak berpindah ke karet gelang. Gelombang pada kabel listrik berbeda dengan gelombang selingki, karena energi gelombang pada kabel listrik tidak menyebabkan benda di tengah ikut bergerak. Di video kali ini, kita akan memaparkan mengenai sifat dan pemantulan gelombang. Untuk melakukan percobaan sifat-sifat gelombang, kita membutuhkan alat-alat seperti selingki, benang kasur, kerikil, ember, dan air. Pada saat batu dijatuhkan ke atas permukaan air yang berada di dalam ember, gelombang dihasilkan mirip seperti gelombang transversal, di mana arah gelombang tegak lurus dengan arah rambatnya, dan di bagian pinggir atau sisi ember yang dikenai gelombang dipantulkan kembali. Selanjutnya, percobaan pada selingki yang salah satu ujungnya diikat dengan benang kasur. Kemudian selingki digerakkan ke arah depan. Dapat dilihat selingki dapat bergerak bebas dengan fase gelombang pantul dan gelombang asalnya adalah sama.